Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizana kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimulakum nasra al-khobar wa ki imentifikasi halian. Ma'akum sokom mafdosina mentifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dilansir dari gobekasi.id, harga daging ayam di Pasar Baru Kota Bekasi mengalami kenaikan signifikan, terutama saat Ramadan dan diprediksi akan terus meningkat hingga Idul Fitri. Kenaikan ini terjadi hampir di semua jenis daging ayam, mulai dari ayam konsumsi rumah tangga hingga ayam untuk usaha kuliner. Harga ayam konsumsi rumah tangga kini di angka Rp28.000 per ekor, dari sebelumnya Rp23.000. Ayam untuk penjualan pecel lele yang semula Rp30.000 per ekor kini merangkak naik menjadi Rp33.000. Sementara itu, untuk olahan ayam penyet kini di angka Rp35.000 per ekor dari sebelumnya Rp33.000. Kenaikan harga juga terjadi untuk olahan ayam goreng tepung yang mencapai Rp36.000 per ekornya. Kemudian ayam merah dari sebelumnya Rp65.000 per ekor kini menjadi Rp70.000 per ekor. Kenaikan harga ini menyebabkan penurunan daya beli pelanggan. Masyarakat berharap harga-harga kebutuhan pokok termasuk daging ayam dapat kembali normal. Berita selanjutnya dilansir dari rri.co.id. Harga sayuran di Pasar Baru Kota Bekasi mengalami lonjakan di hari kedua Ramadan pada Minggu 2 Maret 2025. Kenaikan ini hampir terjadi untuk semua jenis sayur. Hamid, salah seorang penjual sayur, mengatakan harga cabai rawit merah tadinya Rp90.000 per kilo, kini tembus Rp100.000. Begitu juga dengan cabai keriting dari Rp42.000 per kilo, saat ini menyentuh angka Rp60.000 per kilo. Bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp34.000 per kilo, kini dijual Rp36.000 per kilonya. Selain bawang merah, harga timun juga naik dari Rp7.000 per kilo menjadi Rp10.000 per kilo. Menurutnya, kenaikan diakibatkan stok sayuran yang kosong akibat banyak penjual libur. Naiknya harga tidak terlalu berdampak signifikan bagi pembeli, sebab kenaikan harga pada awal-awal Ramadan menjadi siklus yang terjadi setiap tahunnya. Berita selanjutnya dilansir dari gobekasi.id. Meskipun bulan Ramadan identik dengan aktivitas ibadah, Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bekasi memastikan bahwa layanan pengajuan pernikahan tetap beroperasi. Namun, jumlah pengajuan nikah selama bulan suci ini terpantau lebih rendah dibandingkan bulan-bulan biasa. Ahmad Zainal Mutakin, Kepala Seksi Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kemenak Kota Bekasi, menjelaskan bahwa layanan pernikahan tetap dibuka selama Ramadan. Menurut Ahmad, sebagian besar proses akad nikah selama Ramadan dilakukan di Kantor Urusan Agama atau KUA karena lebih sederhana. Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah pernikahan selama Ramadan biasanya menurun drastis. Ahmad menegaskan bahwa Kemenak Kota Bekasi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meski di tengah bulan suci Ramadan. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Kebijakan pelanggaran outing class berbayar di Kota Bekasi menuai pro dan kontra. Sebagian orang tua merasa lega karena tidak lagi dibebani biaya yang mahal, sementara yang lain khawatir anak-anak kehilangan pengalaman belajar di luar kelas. Menjawab dilema ini, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menghadirkan program edukasi wisata sekolah gratis bekerja sama dengan berbagai instansi di Bekasi. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki banyak tempat edukatif yang bisa menjadi sarana pembelajaran tanpa harus keluar kota dengan biaya besar. Tri juga menegaskan bahwa sekolah harus lebih inovatif dalam membuat program edukatif tanpa membebani orang tua. Dengan adanya program ini, Pemkot Bekasi berharap outing class tidak lagi menciptakan masalah baru, melainkan bagian dari inovasi pendidikan yang inklusif dan merata. Mengakhiri berita pada hari ini dilansir dari Radar Bekasi. Menyambut bulan suci Ramadan, First Frozen Kingdom yang berlokasi di area parkir Revo Mall, Bekasi Selatan menghadirkan promo spesial bagi para pengunjung.
Selama periode promo, pengunjung dapat menikmati semua wahana tanpa batasan waktu hanya dengan harga tiket Rp60.000. Owner First Frozen Kingdom, Kartika Sari Tejo, mengatakan promo ini berlangsung mulai 27 Februari hingga 27 Maret. Dari segi operasional, jam buka tetap seperti biasa. Pada hari kerja, wahana ini beroperasi pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Sementara pada akhir pekan diperpanjang hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. First Frozen Kingdom menargetkan kunjungan 50 hingga 100 orang per hari pada hari biasa dan lebih dari 100 pengunjung di akhir pekan. Dengan suhu mencapai 10 derajat Celcius, wahana ini tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana musim dingin di tengah cuaca tropis. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, up to line and up to date. I'm Sofa Mafuzusina. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.